Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar penting dilakukan sejak dini. Hal inilah yang dilakukan oleh Yayasan Abdul Yatama dalam mendirikan pengajian gratis bagi anak-anak di sekitaran wilayah Setuntung, Kota Medan. Nah, di sini puluhan anak-anak belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang dipandu atau dibimbing oleh tim tahfiz Quran. Rumah Quran Al-Hikmah yang terletak di Jalan Setuntung, Kota Medan ini merupakan tempat belajar membaca Al-Quran gratis yang dibuka sejak tahun 2021 lalu. Tempat ini didirikan oleh Yayasan Abdul Yatama Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap generasi muda dalam mempelajari pendidikan agama, khususnya mengenal dan membaca Al-Quran. Rumah Quran ini diperuntukkan bagi anak yatim, kaum duafa, atau masyarakat muslim yang membutuhkan dan menjadi sarana bagi anak-anak dalam belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta dipandu oleh tim tahfiz Quran. Saya rasa cukup penting karena memang bagi saya dan mungkin bagi orang tua seluruhnya, saya rasa dasar agama itu adalah fondasi yang paling awal. Jadi kalau untuk sekolah umum boleh, tapi sebenarnya dasarnya agama. Jadi bagaimana tidak kita wajibkan anak-anak membaca Quran? Karena apa? Ketika kita sholat, kalau salah bacaan kita, maka salah arti. Jadi saya pikir memang itu yang prioritas ya, selain adalah sekolah umum, saya pikir memang membaca Al-Quran ya, itu adalah salah satu cara untuk untuk lebih memahami makna dari bacaan sholat kita itu saja yang mendasar, saya rasa. Rumah Quran ini membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar mengaji, menghafal Al-Quran, sekaligus menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Setiap harinya, pembelajaran dimulai sejak pukul 2 siang hingga 6 sore. Ada 2 kelompok mengaji di rumah Quran ini, yaitu kelompok Iqra dan kelompok Al-Quran. Tiap anak akan duduk di kelompoknya masing-masing berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Saat belajar mengaji, anak-anak akan dibantu oleh guru yang merupakan seorang tahfiz Quran. Di sini, mereka akan diajarkan tajwid, harakat, hingga makna surah. Untuk di kalangan anak-anak itu yang di bawah umurnya mungkin kelas 3 ke bawah itu ya, mungkin sampai dengan PAUD, itu ada di makhrajnya, ada di makhraj. Nah, untuk kelas 3 ke atas itu yang paling sulit kendalanya itu ada di tajwidnya. Nah, ketika nanti itu mulai beranjak dewasa itu ada di tahsinnya. Minimal untuk menguasai pengucapan makhraj dan penguasaan lisan itu untuk dapat kita bisa lancar berbicara itu kurang lebih 2 bulan ke atas. Meski terbilang masih baru, namun rumah Quran ini berhasil memberi dampak positif bagi anak-anak di lingkungan ini. Salah satunya adalah Ilyas, salah seorang wali murid yang merasa terbantu dengan adanya rumah Quran ini. Semenjak adanya rumah Quran, waktu luang anak-anak yang dulunya hanya dihabiskan untuk bermain, kini lebih produktif dengan belajar mengaji. Ya, kita tahu lah ya, zaman sekarang ini kan anak-anak kan boleh kita lihat pada zaman sekarang ini mereka disibukkan oleh gadget. Tapi alhamdulillah ada 4 bulan, 5 bulan terakhir ini setelah dibukanya rumah Al-Quran ini, mereka kalau pulang sekolah langsung mereka fokus ke masjid. Dari pagi, dari jam 4 sore sampai nanti jam 6. Di jam 6 itu sambung lagi sampai nanti habis maghrib sampai isya. Jadi perubahan anak-anak itu kita tahu pada saat itu sebelum ada PPA ini anak-anak ini ke masjid ini lari-lari. Tapi sekarang adabnya sudah bagus, baca Al-Qurannya sudah alhamdulillah sebagian sudah bagus, Al-Qurannya sudah bagus ya. Kami masih bersyukur sekali lah. Pendidikan agama bagi anak-anak sangat penting ditanamkan sejak dini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya membentengi generasi penerus dari hal-hal negatif. Nah, Sobat Meto, berdirinya Rumah Quran diharapkan bisa menjadi wadah pengembangan diri bagi generasi muda dalam membaca dan belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Nantikan terus dan ikutin terus video-video kami selanjutnya di website medan.talk. Saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas melaporkan langsung dan sampai jumpa.